Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ini, Anies katanya berpengalaman di dunia pendidikan. Maka dari itu, Anies diyakini juga bisa memajukan pesantren itu. Capres Anies Baswedan diketahui memiliki pengalaman yang begitu kaya di dunia pendidikan. Di antaranya pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina, Jakarta, dan juga Menteri Pendidikan ketika periode pertama Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Penulis buku Moh Ehsan menyebutkan sebelumnya di dunia pesantren menjadi perhatian Anies Baswedan ketika berkunjung di Jawa Timur itu. Sebab pentingnya posisi pesantren sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Khusus pesantren, banyak aspirasi yang berkembang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren itu. Sebelumnya juga jelas Eksan itu sejumlah kiai dan ulama diundang ke Nasdem Tower untuk bertemu. Sebagai seorang yang banyak bergerak di bidang pendidikan, Anies memahami bahwa pesantren adalah soko guru pendidikan di Indonesia itu. Anies ingin menjadikan pesantren itu kekuatan inti pendidikan nasional. Kepedulian Anies terhadap dunia pesantren juga sudah ditunjukkannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tak hanya itu, tak hanya urusan pendidikan, dari pertemuan dengan para kiai dan kalangan pesantren, Anies juga menyerap isu-isu sosial di luar masalah keagamaan, seperti isu sektor pertanian itu. Jadi, seperti kita tahu bahwa baru-baru ini Anies melakukan safari-safari ringan ke berbagai pesantren, ya saya bisa menyebutnya sebagai perjalanan spiritual, karena kemarin sempat juga bertemu dengan Gus Baha, pergi ke rumah leluhur Gus Baha, kemudian banyak mendengarkan aspirasi dari para kiai dari kalangan NU dan dari kalangan Muhammadiyah tentunya. Anies saya lihat perjalanan baru-baru ini jelas menjadi diam-diam mendengarkan aspirasi banyak dari kalangan NU itu. Saya lihat kemudian bagaimana Anies pergi ke pesantren di Jawa Timur itu, banyak sekali aspirasi-aspirasi yang ia bawa pulang dari sana. Jelas ini kemudian menjadi lirikan tersendiri buat para santri. Apakah kemudian hal tersebut bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi dasar para santri memilih Anies Baswedan kelak, atau bakal seperti apa? Jelas ini menjadi ancaman buat para calon lawan Anies Baswedan. Melihat pergerakan Anies Baswedan seperti ini jelas memberikan keuntungan tersendiri buat koalisi perubahan itu, koalisi pendukung penyokong Anies Baswedan, dan sedikit memberikan efek yang tidak bagus buat tentunya koalisi KIB dan KIR itu. Lebih-lebih lagi PDIP. PDIP sebenarnya perlu was-was di bagian ini. Kenapa? Karena kebanyakan saya lihat Anies itu sudah masuk ke ranah-ranah atau wilayah-wilayah PDIP saat ini. Bagaimana kemudian relawan Anies atau Jarnas Anies di Jawa Tengah itu sudah semakin meruak, sudah semakin berkembang pesat di sana. Saya juga bisa melihat itu. Teman-teman di sana juga bilang bahwasanya hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari. Semakin hari semakin elektabilitas Anies Baswedan semakin naik itu. Meskipun media itu juga pemberitahannya lain, saya lihat. Lain di lapangan, lain juga di media itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar, oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.